yang luar biasa ini di malam hari tetap semangat ya. Dan saya yakin niat Bapak Ibu sekalian adalah eh, untuk melejitkan potensi siswa kita supaya mereka bisa belajar melalui proses di sekolah dengan nyaman sesuai dengan minatnya, oke. Sehingga mereka benar-benar termotivasi untuk melakukan proses pembelajaran. Gitu, Bapak Ibu. Nah, di dalam materi pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang eh, metode untuk mengenali potensi minat karir anak-anak ini, yang nanti akan kita bahas terkait dengan salah satu metode. Ini salah satu metode, Bapak Ibu, yaitu metode Riasek yang ditemukan oleh Holland. Gitu, Bapak Ibu. Nah, di dalam metode ini, Bapak Ibu, tentu ini akan sangat berguna, ya, terutama secara praktis ketika anak-anak hendak diarahkan untuk memilih eh, mata pelajaran pilihan, gitu, terutama nanti untuk ya kalau di kurikulum Merdeka ini kan di kelas 2 seperti itu, Ibu. Namun meskipun kelas 1 pun ini juga menjadi persiapan yang menarik sejak awal jika kemudian eh, anak didik kita ini kita persiapkan kemana arah yang menjadi kecenderungan mereka berdasarkan potensi mereka, seperti itu. Sehingga nanti akan ada alasan-alasan mengapa ini diperlukan, ya, supaya itu menjadi salah satu pijakan kita, kemudian juga menjadi salah satu keunggulan kita, ya, untuk bisa mengarahkan anak-anak itu sehingga anak-anak itu bisa eh, melalui dan apa ya dan menjalani proses di dalam belajar itu dengan baik sesuai dengan minatnya. Gitu. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, oke. Baik, sebelum kita mulai untuk mengenal seperti apa nanti metode Piasek ini yang kita bisa gunakan untuk menganalisis, memetakan potensi karir para siswa ini. Perkenalkan, saya Rojabi Asargani, Bapak Ibu sekalian. Eh, Aktivitas saya saat ini, saya selain sebagai dosen, juga sebagai fasilitator nasional pada program Sekolah Penggerak Kemendikbudristek. Kemudian saya juga eh, memiliki binaan, ya, NJ Trainer. Selain itu, saya juga aktif untuk menjadi konsultan di pendidikan rumah jiwa, Bapak Ibu sekalian. Baik, itu pengenalan sedikit tentang saya. Kita masuk pada materi kita, nih. Jadi di materi ini nanti Bapak Ibu sekalian ada 4 hal yang akan kita kaji. Yang pertama adalah eh, bagaimana teori Holland melihat potensi karir dari anak didik itu. Meskipun ini juga tidak hanya digunakan di dunia pendidikan, gitu, di dalam dunia bisnis pun ini juga digunakan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, kita mulai mengidentifikasi pentingnya mengidentifikasi minat karir, gitu. Seberapa pentingnya identifikasi minat karir ini untuk mencapai tujuan, ya, terutama untuk mengantarkan anak didik kita kepada kesuksesan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah relevansinya, meskipun teori Holland ini ditemukan, oke, sudah puluhan tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, tapi perkembangan terkini terkait dengan metode Riasek ini eh, masih relevan, gitu. Nanti akan kita jelaskan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana sih sebenarnya gambaran dari pengembangan karir melalui metode Riasek ini. Baik, Bapak Ibu, eh, di dalam teori Holland ini, Bapak Ibu sekalian, menyatakan bahwa orang itu
akan lebih merasa nyaman, orang itu akan lebih mengalami dengan suasana yang menggembirakan, ya, yang menyenangkan, ketika pertama Bapak Ibu sekalian berada di sekitar orang lain yang seperti mereka. Nah, em, postulat ini dikeluarkan dalam teori Holland, ya. Tentu setelah berdasarkan kajian-kajian yang melihat bahwa secara rasional ketika orang itu memiliki chemistry, ya, kalau bahasa anak muda sekarang memiliki chemistry yang sama, itu akan lebih memudahkan mereka untuk saling berbagi. Itu akan memudahkan mereka untuk saling bekerja sama. Sehingga ketika proses kerjasama itu menjadi menarik, ya, bagi lingkaran tersebut atau bagi circle tersebut, itu akan memudahkan mereka kemudian untuk mencapai target-target. Seperti itu, Ibu sekalian. Oke. Kemudian yang kedua, ketika dalam suasana menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka. Ini mengingatkan kita pada uh, semua asumsi dan semua teori bahwa ketika orang itu bisa menggunakan keterampilan, itu akan menjadi salah satu indikator kepuasan, ya, bagi bagi siapapun, bagi peserta didik maupun bagi guru, ya, ketika mampu uh, menampilkan, ya, mampu menampilkan keterampilan-keterampilan yang mereka miliki, seperti itu. Sehingga kemudian kecenderungannya dia akan menjadi orang yang merasa orang yang bermanfaat. Nah, itu salah satu kepuasan yang seringkali muncul dari dalam diri pribadi manusia, begitu. Dan yang berikutnya, yang ketiga, ketika seorang itu bekerja dan di sebuah lingkungan yang bisa mengekspresikan keyakinan-keyakinannya dan nilai-nilai mereka, sikap-sikap mereka, nilai-nilai mereka, gitu Pak Ibu. Nah, karena setiap orang itu mesti memiliki keyakinan akan kemampuannya atau akan nilai-nilai yang eh, dipegang sebagai sebuah prinsip di dalam hidup. Dan ketika nilai-nilai itu kemudian bisa diungkapkan dalam situasi yang bebas, ya, yang menghargai terhadap nilai-nilai dan keyakinannya, itu akan membuat dia merasa nyaman untuk bekerja dan mencapai target-target yang diinginkan. Begitu sekali. Kemudian yang terakhir adalah ketika seorang itu bisa menangani masalah dan apa ya, dan peran secara menyenangkan. Gitu. Artinya sebuah kepuasan akan dialami dalam kinerja seseorang, ya, ketika dia bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Gitu. Nah, tentunya kembali kepada beberapa postulat-postulat yang awal, bahwa orang itu bisa menangani masalah ketika mereka itu sesuai dengan keterampilan yang pernah dialami. Gitu. Nah, ini nanti segala sumbernya secara lebih detail dapat dapat diakses di link yang ada di sebelahnya, Ibu sekalian. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, teori Holland ini dalam memetakan apa yang ditunjukkan tadi, empat hal tadi itu berdasarkan terhadap 6 tipe kepribadian. Ya, ini 6 tipe kepribadian ini dianggap sebagai 6 tipe kepribadian utama, meskipun ada banyak, ya, ada banyak begitu. Dan cuman di dalam teori Holland ini diperas, ya, diperas menjadi 6 kepribadian utama. Gitu. Yang pertama adalah realistik, kemudian investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan kemudian konvensional. Gitu. Nah, kita sedikit mengenal terkait dengan apa sebenarnya realistik itu, nanti kita akan jelaskan lebih panjang. Sebenarnya tipe realistik ini adalah tipe yang uh, praktis, ya, orang yang praktis, yang mudah akan mengenal lingkungannya, mudah akan beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika lingkungan kerjanya itu bersifat langsung dihadapi, berbentuk fisik, ya, berorientasi pada mesin, berorientasi pada prosedur, yang itu sifatnya adalah teknik. Jadi begitu.
Makanya kemudian contoh pekerjaannya di sini adalah sebagai mekanik, sebagai petani, sebagai insinyur. Kemudian yang kedua ada tipe investigatif, Bapak Ibu. Di mana tipe investigatif ini eh, ciri-ciri lingkungan kerja yang membuat dia biasa merasa nyaman itu adalah ketika dia berkumpul bersama-sama orang-orang yang analitis, analitis intelektual dengan sikap-sikap ilmiah yang uh, banyak pada kecenderungan untuk membedah konsep, gitu, nih, menganalisis konsep seperti itu. Nah, ini biasa dilakukan oleh para peneliti, para dokter dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga adalah artistik. Nah, artistik ini dari diksi pilihan yang digunakan itu kita bisa dapat mengenalinya adalah kaitannya dengan kreativitas, ya, ekspresi, ya, kaitannya dengan uh, bagaimana mengekspresikan emosi. Itu adalah bagian dari kesenian, gitu, bagian dari kesenian. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ada tipe sosial. Dari diksi ini kita bisa menebak juga bahwa dengan tipe sosial ini cenderung untuk orang-orang yang mudah bersosialisasi, mudah pada karir-karir yang sifatnya human develop, human development gitu ya, pengembangan manusia ya, dan sifatnya sifat-sifat yang care, yang peduli terhadap orang lain. Jadi begitu. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, ada tipe enterprising. Tipe enterprising ini lebih pada tipe-tipe yang leading, yang memimpin, mengarahkan, yang dia biasa melakukan organisir terhadap orang lain, seperti itu. Nah, contoh-contohnya adalah seperti politisi, para manajer, ya, dalam sebuah bisnis misalkan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, adalah tipe konvensional. Konvensional ini mirip-mirip dengan realistik. Dia menyukai lingkungan kerja yang ter-SOP, yang teratur. Gitu ya. Cuman bedanya adalah pada tipe konvensional ini terkadang ada sifat-sifat abstrak. Gitu ya. Sebuah keteraturan yang sifatnya abstrak. Gitu. Terkadang tidak terlihat seperti tipe yang realistik SOP-nya, tapi eh, bisa jadi itu adalah bagian dari order, ya, tatanan. Gitu. Misalkan seperti angkutan, sekretaris, dan bankir. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, di dalam teori Holland ini, Bapak Ibu, ini teori ini di, seringkali digunakan ya untuk memprediksi bahwa orang akan lebih puas dan dapat sukses dalam karir yang sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Oleh karena itulah, ketika kita ingin mendorong orang itu untuk sukses dalam apa ini, kalau karir path-nya atau jenjang karirnya, gitu, maka dibutuhkan satu analisis dengan menggunakan salah satunya teori Holland ini, gitu. Nah, dalam teori Holland ini Bapak, ada segi enam yang ini saling berhubungan sebenarnya, saling berhubungan. Kenapa kemudian Holland membuat eh, segi segi enam ini, segi enam yang seperti ini diletakkan pada ujung-ujungnya itu enam karakteristik dari potensi manusia, gitu. Karena di dalam setiap ujung-ujungnya ini, dalam garis-garis yang menghubungkan segi enam ini, itu memiliki kecenderungan yang hampir mirip. Jadi maksud saya adalah bahwa ketika misalkan dalam hasil tes anak itu investigatif, gitu, itu ada kemungkinan juga dia itu realistik, ada kemungkinan dia juga itu adalah artistik, gitu. Maka ketika dalam dalam uh, pengalaman di lapangannya mungkin agak agak uh, agak mempertanyakan, misalkan agak mempertanyakan bahwa saya juga orangnya seperti rasa-rasanya artistik, saya juga orangnya rasa-rasanya realistik, begitu. Nah, karena di dalam tipe investigatif itu orang yang memiliki tipe investigatif itu juga tentu mengalami
mengalami kecenderungan untuk juga senang dengan hal-hal yang nyata, gitu ya. Hal-hal yang nyata yang sifatnya itu juga prosedural. Gitu ya. Selain itu juga dia memiliki kecenderungan untuk biasanya kalau artistik itu kan out of the box gitu ya, out of the box. Jadi begitu. Begitu juga ketika dia tipe artistik, itu punya kecenderungan juga investigatif dan sosial. Gitu. Itu bisa dibayangkan bagaimana orang-orang yang bergerak dalam bidang seni, tentu itu juga memiliki pengalaman-pengalaman bagaimana untuk melakukan sosialisasi yang itu memang sangat dibutuhkan. Selain itu juga orang-orang yang artistik juga investigatif tentunya ya dalam melihat sisi-sisi lain yang seringkali itu tidak dilihat oleh orang lain. Jadi begitu. Itu juga ketika ada tipe sosial itu juga kecenderungan artistik dan enterprising. Bagaimana orang-orang yang suka bersosialisasi itu juga akan cenderung menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk leading, untuk memimpin dan seterusnya. Jadi seperti itu, Bu ya. Jadi segi enam ini dimaksudkan adalah bahwa ada kecenderungan yang dekat, ada kecenderungan yang dekat dengan tipe-tipe di sampingnya. Jadi begitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana pentingnya mengidentifikasi minat karir? Bapak Ibu. Nah, mengidentifikasi minat karir ini, mengidentifikasi minat karir seorang berdasarkan teori Holland ini tentu dapat memiliki beberapa manfaat bagi individu dan organisasi. Jadi bukan hanya individunya, tapi juga ketika dalam ruang lingkup yang eh, komunal, ya. Dalam ruang lingkup yang komunal itu juga akan sangat bermanfaat. Gitu. Sebagaimana kita tadi sempat singgung di awal, organisasi yang itu memiliki kecenderungan yang saat ini kan lebih banyak organisasi itu eh, terutama dalam bidang-bidang bisnis ya Pak Ibu ya. Itu kan punya kecenderungan untuk fokus pada satu hal. Jadi begitu. Misalkan IT, misalkan seperti startup yang itu cenderung bergerak pada satu fokus gitu. Maka itu akan sangat memudahkan ketika di dalam organisasi itu memiliki chemistry yang sama ataupun mirip-mirip berdasarkan minat karirnya gitu. Nah, beberapa hal yang lain Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, manfaat dari identifikasi itu juga akan membantu individu menemukan kekuatan, nilai dan kecenderungannya atau preferensinya gitu. Ketika orang salah satu strategi yang digunakan ya, strategi yang digunakan adalah ketika menghadapi sebuah tantangan, orang itu telah memiliki modal lebih dari 50% ketika dia mengetahui di mana kekuatannya. Kan begitu ya. Ini terutama dalam teori perang gitu. Ketika dia tahu kekuatannya apa, maka itu akan menjadi modal 50%. Kemudian yang kedua, dapat ketika orang itu sudah mengetahui kekuatannya di mana dan itu bisa digunakan, ya, bisa digunakan dalam lingkungannya, maka itu akan meningkatkan motivasi, kepuasan dalam kinerja, sehingga akan bisa menghasilkan tujuan-tujuan atau target-target yang ingin dicapai dengan baik, gitu. Karena dia benar-benar pertama dia tahu kekuatannya di mana, yang kedua ada motivasi yang kuat untuk mencapai itu berdasarkan bahwa dia memahami terhadap kekuatannya, nilainya dan kecenderungannya. Gitu. Nah, ketika orang itu memiliki motivasi yang kuat, tahu di mana potensinya, gitu, Bu, maka itu akan cenderung untuk mengurangi stres, gitu, frustasi dan lain sebagainya. Maka dengan demikian ini juga salah satu hal yang bisa dijadikan dasar untuk antisipasi juga terhadap praktek-praktek kekerasan, Bapak Ibu. Karena di mana praktek kekerasan itu juga akan terjadi karena stres, frustasi, kegoncangan individu kan gitu ya. Yang akhir-akhir ini apa nih? Bukan akhir-akhir ini, memang dari tahun ke tahun itu kecenderungan untuk melakukan kekerasan di satuan pendidikan itu juga semakin bertambah nih, Bapak Ibu sekalian. Oke. Berikutnya dapat memfasilitasi pengembangan dan transisi karir nih, dalam entah itu dalam professional development, ya, dalam peningkatan karir profesional, ya, anak-anak maupun guru sebenarnya juga itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kelima, ini seperti yang kita singgung tadi, dapat membantu orang itu mengenali organisasinya itu akan bergerak kemana, ya. Sehingga dia tahu untuk mencari siapa yang dibutuhkan. Gitu. Demikian.
Dan yang keenam, yang seperti tadi disampaikan, ketika orang itu mengetahui kekuatan, ketika orang itu termotivasi, ketika orang itu bisa terhindar dari stres yang berkepanjangan, ya, ketika dia bisa terfasilitasi dalam pengembangan dirinya dan seterusnya, ya, maka produktivitas, inovasi itu akan mengikuti, ya, akan mengikuti, begitu Pak Ibu. Nah, oleh karena itu Pak Ibu, mengidentifikasi minat karir seseorang berdasarkan salah satunya adalah teori Holland. Ini dapat menjadi alat yang berguna, dapat menjadi alat yang berguna untuk menjadi pijakan kita, mendorong para siswa ya, supaya mereka itu bisa aktif dalam pembelajaran, ya. Bisa termotivasi dalam pembelajaran karena mereka tahu di mana posisi mereka dan mereka memiliki kekuatan itu. Oleh karena itu ini sangat menarik Bapak Ibu. Dalam dalam konteks ini menjadi pembahasan juga ketika Bapak Ibu di satuan pendidikannya mengembangkan komunitas belajar, nih, mengembangkan komunitas belajar. Nah, ini bisa menjadi salah satu pembahasan ketika nanti sudah bisa dipetakan melalui teori Holland ini, maka seperti apa tindakan-tindakan yang akan diambil dalam proses pembelajaran, entah itu dengan diferensiasi, ya, entah itu dengan pendekatan-pendekatan kolaboratif, kooperatif, dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi diungkapkan bahwa meskipun teori atau metode Riasek ini ditemukan puluhan tahun yang lalu, tapi di dalam kajian-kajian penelitian ini masih cenderung untuk digunakan. Saya mencoba untuk memunculkan tidak banyak, gitu. Maksudnya tidak banyak itu bukan berarti dalam penelitiannya tidak banyak. Ini kan yang keterbatasan saja ruangnya, jadi saya mencoba untuk menampilkan berapa saja yang mutakhir nih terkait dengan penggunaan model-model atau konsep atau metode Riasek dalam eh, menganalisis dalam memetakan karir-karir ya baik di dunia pendidikan maupun selain dunia pendidikan. Ini berapa nanti bisa dijadikan sebagai bahan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan kajian. Gitu. Sudah ada dengan linknya juga. Oke. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu di segmen yang terakhir, yang keempat. Bagaimana sebenarnya melihat eh, teori Riasek ini atau metode Riasek ini. Nah, Bapak Ibu, kita tadi sudah menyampaikan terkait dengan rincian 6 karakteristik ya atau 6 potensi yang bisa dianalisis akhirnya dari anak didik kita itu. Yang pertama adalah realistik. Nah, tipe realistik ini Bapak Ibu, kalau kita eh, bagi dalam 4 bidang ini supaya nanti lebih mudah me- mengantarkan anak didik kita itu, maka tipe realistik ini secara bidang minat ya itu adalah orang-orang yang suka dengan kayak kerja-kerja tangan, memperbaiki, merakit, ya, membangun suatu, ya, mengoperasikan suatu, itu seperti itu. Mengoperasikan misalkan maksudnya adalah dalam bentuk yang langsung, gitu. Jadi begitu. Nah, beberapa keterampilan kuncinya dengan bidang minat tersebut adalah dia mengoperasikan kecenderungan untuk mengoperasikan alat, mesin, merancang, membangun yang kaitannya dengan hal yang bisa dilihat secara langsung, gitu nih, mengukur, mengemudi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, beberapa pekerjaan yang kemudian bisa diarahkan, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tipe yang realistik adalah seperti pilot, ya, petani, ahli hortikultura, insinyur, ya, mekanik, ya, maintenance misalkan dan lain sebagainya, komputer, gitu ya Bu. Nah, mata pelajaran yang kemudian bisa dipilihkan adalah terkait dengan bahasa, matematika, sains, workshop, teknologi, komputasi, studi bisnis atau ekonomi, ya, pertanian dan lain sebagainya. Gitu ya Bu sekalian. Oke. Kemudian yang tipe berikutnya adalah investigatif, yang dia suka dengan bagaimana apa ya mengolah ide, konsep, ya, menjabarkan, membuat peta, konsep, ya, mengamati, menyelidiki, melakukan eksperimen, ya Bapak sekalian. Nah, beberapa kunci keterampilannya tentu adalah yang paling menonjol adalah analitis dan logik, gitu. Termasuk menghitung, ya, menghitung, numerasi ini, itu Ibu. Kemudian menulis, merancang, merumuskan, ya,
melakukan kegiatan-kegiatan problem solve ya, yang sifatnya itu analitik tentunya. Gitu. Kemudian beberapa pekerjaan yang menjadi apa ya bisa menjadi arah ya untuk berikutnya Bapak Ibu, dan ini juga bisa menjadi pijakan masuk ke kampus nih, jurusan-jurusan itu misalkan seperti sains penelitian ya, kemudian apa ya pekerjaan medis, ahli kimia, ilmuwan kelautan, teknisi kehutanan dan lain sebagainya. Ya, karena ini beberapa bidang-bidang yang membutuhkan eh, kekuatan analitik. Ya, jadi begitu. Dan mata pelajaran yang bisa dicenderungkan adalah sama sebenarnya. Yang ini umum memang ya, bahasa dan matematika itu, tapi di sisi lain ada sains, ada komputasi, ya, dan kemudian berkaitan dengan teknologi. Oke. Kemudian yang tipe artistik, ya, kita tadi sudah singgung, ini adalah mereka yang punya kecenderungan untuk memainkan ekspresi emosinya itu dalam sebuah entah itu sebuah karya, entah itu sebuah karya ataupun pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, beberapa keterampilan kuncinya adalah seperti mengekspresikan secara artistik, berbicara, menulis, menyanyi, merancang, menyajikan, dan merencanakan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas ekspresi emosi ya, atau kesenian. Gitu. Beberapa pekerjaan yang bisa diarahkan seperti artis, ilustrator, fotografer, penulis tanda atau coding ya. Kemudian ada komposer dan lain sebagainya yang berkaitan dengan simbol-simbol, gitu, berkaitan dengan simbol-simbol. Oke, mata pelajaran yang bisa disajikan untuk mereka adalah ilmu sosial, terus kemudian musik, drama, seni, desain grafis, bahasa, ilmu bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah sosial. Nah, tipe sosial ini adalah mereka yang kecenderungan untuk punya sense, ya, sense untuk membantu orang lain, ya, membantu orang lain, mewujudkan potensi orang lain ya. Dalam keterampilan kuncinya mereka itu uh, berkomunikasinya itu secara nyaman, ya, terus kemudian menunjukkan rasa kepedulian, mendukung, mendorong orang, ya, mudah untuk membaca, menyapa maksud saya, terus kemudian memaafkan dan lain sebagainya. Jadi itu. Nah, beberapa pekerjaan yang dalam hal ini misalkan seperti guru, karena eh, guru itu harus orang-orang yang benar-benar peduli ya, peduli untuk membantu orang lain mengembangkan diri, seperti juga fasilitator, seperti itu Bu ya, fasilitator atau motivator, konselor, ya, dan petugas-petugas lain yang berhubungan dengan pekerjaan sosial. Ini idealnya Bapak Ibu ya. Ini idealnya. Kita tidak bicara di lapangan seperti apa ya. Jadi begitu. Oke. Mata pelajarannya ada ilmu sosial, matematika, sains, kesehatan, pendidikan jasmani, komputasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah enterprising. Yang kita sebutkan tadi adalah orang-orang yang punya kemampuan leading, ya, memimpin, ya, mengorganisir, ya, dan menyemangati orang, ya, mengumpulkan orang, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, beberapa keterampilan kuncinya dia mampu untuk meyakinkan orang, ya, sehingga di dalam bentuk promosi itu dia punya seni untuk meyakinkan orang, ya, untuk mengembangkan ide, untuk eh, hal-hal melihat hal-hal yang menjadi kebutuhan pasar, ya, kebutuhan kebutuhan apa ya orang banyak, ya, dan sebagainya yang kemudian diorganisir. Beberapa pekerjaan diantaranya adalah ya bisnis, ya, terus kemudian pengacara, politikus, akuntan, eksekutif, manajer, dan lain sebagainya. Beberapa mata pelajaran yang bisa disuguhkan, misalkan matematika, studi bisnis, akuntansi, ekonomi, ilmu sosial, drama, komputasi. Karena kenapa ada drama di sini juga karena ini kaitannya dengan bagaimana dia mengekspresikan dan meyakinkan orang gitu. Jadi seperti itu. Bahasa juga. Kemudian yang tipe yang terakhir adalah tipe konvensional, Bapak Ibu. Tipe konvensional ini kita sebutkan tadi agak mirip-mirip dengan realistik, cuman bedanya adalah
tipe konvensional ini juga menyenangi prosedur, tapi juga ada kaitannya dengan abstraksi. Jadi gitu. Jadi dia itu lebih suka, kalau tadi kan juga yang realistik itu lebih senang bekerja di lapangan. Kalau yang konvensional ini minat bidangnya lebih suka dalam kerja-kerja di ruangan yang memiliki siklus tetap gitu ya. Ada siklus tetap yang memang sudah prosedur tetap gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian keterampilan kuncinya seperti menghitung, mengetik, merekam, ya, memperhatikan detail-detail tertentu, ya, dan apa ya, dan mengamati terhadap prosedur-prosedur yang ada. Nah, beberapa pekerjaannya seperti sekretaris, resepsionis, pustakawan, pegawai bank yang berkaitan dengan ruang lingkup tertentu ya, ruang lingkup tertentu yang itu membutuhkan ketekunan, ketekunan. Mata pelajarannya bisa dipilihkan, ada bahasa, matematika, itu tetap ya. Ada studi bisnis, akuntansi, ekonomi, komputasi, manajemen informasi, dan teks seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan metode realistik. Nanti berkaitan dengan toolsnya seperti apa yang lebih mudah Bapak Ibu gunakan agar bisa memetakan bagaimana minat karir anak-anak, agar Bapak Ibu dapat membantu mereka, memudahkan mereka, bisa memotivasi mereka dalam pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Ali. Itu terkait dengan tools yang bisa memudahkan. Dari saya Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Rojabi, materi yang luar biasa dan semoga bermanfaat. Ya, kita kasih aplaus dulu buat narasumber kita Pak Rojabi.